Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita percaya bahwa sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita saat teduh sejenak. Pemazmur berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami dengan sadar, kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami atas dosa-dosa kami, Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah ini kepada Tuhan adalah ibadah yang kudus. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan kami. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami didapati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah ini. Tuhan urapin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan hati untuk dapat mengerti dan melakukan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
kau sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya masih kondisi kurang sehat. Saya terus berdoa pada Tuhan supaya aku secepatnya dipulihkan. Karena saya sudah 10 hari, keadaan saya masih lemah dan batuk. Saya percaya Tuhan beri kekuatan pada saya pada hari ini, supaya hari ini saya bisa menyampaikan Injil dan firman kepada saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sebelum saya mulai untuk menyampaikan firman pada minggu ini, mari saudara saya ajak yang ada di rumah untuk tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, hamba mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang begitu mengasihi kami semuanya. Walaupun pandemi ini masih sangat panjang dan wabah ini masih belum selesai, tetapi saya percaya Tuhan melindungi semua umat Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang selalu menyertainya. Hamba-Mu Tuhan beri kekuatan untuk dapat menyampaikan Injil-Mu, menyampaikan setiap perkataan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kekuatan, kemampuan, dan tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat dipakai Tuhan untuk dapat menyampaikan Injil-Mu pada minggu ini. Hamba serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, jemaat dikasihi Tuhan. Di saat 10 hari ini, saya lemas dan juga batuk. Saya merasa bahwa kasih Tuhan yang begitu besar. Di saat-saat kita sakitlah, hanya Tuhanlah yang selalu mempedulikan kita. Hanya Tuhanlah yang selalu mengasihi kita. Hanya Tuhanlah yang selalu beri kekuatan. Saya setiap hari mengatakan pada diri saya harus semangat. Saya setiap hari bicara pada diri saya terus harus punya kuat dan semangat dan terus beriman. Dan percaya Tuhan yang akan pulihkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, yaitu tema pengampunan dosa yang membawa kesembuhan. Khotbah ini saya susun sebelum saya sakit. Minggu lalu saya tidak sempat menyampaikan Injil karena benar-benar saya terpapar. Tetapi hari ini saya harus sampaikan Injil karena banyak umat Tuhan yang butuh mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan supaya aku dapat menyampaikan Injil ini untuk memberkati saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kenapa saya bawa tema pengampunan dosa membawa kesembuhan? Saya melihat di dalam Alkitab, manusia semua berdosa.
Karena manusia itu semua ada keserakaan, keegoisan, dan kepentingan diri sendiri. Manusia ketika dia sakit, dia baru tahu sangat pentingnya Tuhan. Maka pengampunan dosa membawa kesembuhan. Marilah saudara membuka Alkitab. Kita baca dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ayat kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur yang ditulis Daud dan puisinya, dia mengatakan, Kristuslah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Manusia sakit karena berdosa. Kita tidak tahu dosa apa yang kita perbuat. Mungkin kita sengaja, mungkin juga tidak sengaja. Mungkin ucapkan kata, mungkin hati, pikiran. Maka kita harus minta pengampunan dosa. Pengampunan dosa lah yang akan menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Lukas 23 ayat 34, mari kita baca firman Tuhan. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Yesus disalibkan di kayu salib, Yesus katakan kepada Allah Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita lihat seorang figur Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi umat manusia, yang begitu dia mencintai umat manusia, agar manusia semua mendapat keselamatan. Tapi waktu selama dia 3,5 tahun, dia dihujat habis-habisan, dicaci maki, dipukul. Dan dia berkata kepada Allah Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, walaupun saudara pada hari ini dengan keadaan yang pernah menghujat Tuhan, walaupun saudara pada hari ini dengan keadaan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Yesus kita selalu mengampuni kita. Karena dia ingin dosa-dosa saudara diampuni, supaya saudara mendapat keselamatan. Jika saudara ada keadaan dalam kondisi sekarang ini, penyakit saudara itu sangat parah, penyakit saudara itu sangat fatal, segeralah minta pengampunan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengampuninya. Kenapa? Karena kesembuhan ada 2, yaitu kesembuhan fisik dan kesembuhan rohani. Saudara kasih Tuhan, kesembuhan fisik, apa yang terjadi? Kenapa saya katakan saudara harus segera minta ampun sama Tuhan? Yaitu kesembuhan fisik adalah kebencian, dendam, kemarahan. Orang sakit karena kebencian yang sangat mendalam. Orang sakit karena dendamnya yang terus membara. Orang sakit karena kemarahan yang sangat luar biasa. Saya sering sekali mendoakan orang-orang sakit. Tetapi selalu saya lihat, orang sakit itu sering terjadi karena apa? Karena kebencian yang sangat mendalam sampai menusuk kepada lubuk hatinya. Dendam. Itulah yang dia harus minta ampun. Ketika dia minta pengampunan, maka ada pelepasan kepada seluruh tubuhnya. Dan kelepasan tubuhnya, kelepasan amalannya, kelepasan dendamnya, kelepasan kebenciannya akan menyembuhkan dia. Kedua, sakit tidak bisa sembuhkan karena kebencian, dendam, kemarahan. Kenapa? Karena tidak bisa mengampuni.
Orang sangat sulit mengampuni. Karena pengampunan itu harus dengan tulus. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang dimasuk dari inti dari perkataan Yesus yaitu pengampunan yang setulus-tulusnya. Tidak ada dendam lagi. Tidak ada marah lagi. Rela mengampuni. Yesus mau kita menyerupai Dia. Dengan menyerupai Dialah maka kita bisa terlepas daripada semua penyakit yang saudara alami. Penyakit corona ini bisa kita lawan asal saudara pada hari ini bisa melepaskan semua beban, melepaskan semua kemarahan, melepaskan semua dendam, dan benar-benar tulus bisa mengampuni. Saya percaya ketika kita mengampuni ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Itulah yang nama imun dan metabolisme akan naik, saudara akan jadi kuat. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari awal Adam dah jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu jatuh dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita harus benar-benar percaya dengan iman kita kepada Kristus. Hanya Kristuslah yang bisa memberikan kemuliaan kepada saudara. Tanpa Kristus, saudara tetap akan berdosa. Karena sejak jatuhnya Adam, semua manusia akan jatuh berdosa. Maka kita sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Mari kita buka firman Tuhan. Dari kitab firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah kematian. Saudara kasih Tuhan, karunia Allah lah yang membuat kita hidup kekal. Tuhan ingin semua umatnya mendapat keselamatan dan hidup kekal. Maka Tuhan ingin manusia itu bisa melepaskan semua dosa-dosanya. Karena dosa itu adalah tidak bisa mengampuni seperti saya katakan tadi. Manusia susah mengampuni. Kadang-kadang kita lihat dalam keluarga, suami tidak bisa mengampuni istri. Istri tidak bisa mengampuni suami. Anak tidak bisa mengampuni orang tua. Orang tua tidak bisa mengampuni anak. Begitu juga kita dengan famili. Begitu juga teman kita, saudara kita. Manusia sangat sulit sekali mengampuni. Karena manusia kodratnya adalah dosa. Dan di dalam hati manusia itu adalah pendendam. Manusia itu sangat mendendam. Kalau manusia itu, kalau tersinggung, bisa dendam sampai 7 turunan. Saya melihat manusia itu mempunyai hati yang sangat kejam. Karena manusia itu dosa. Karena dasar-dasar manusia itu adalah memberontak. Manusia suka sekali memberontak. Memberontak. Kalau dia tidak suka, pasti dia berontak. Kalau dia tidak senang, dia pasti berontak. Seperti bangsa Israel. Tuhan begitu banyak mengasihi bangsa Israel. Tapi mereka tidak berhenti-henti berontak terus pada Tuhan. Itulah adalah satu gambaran di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahwa manusia suka sekali melawan. Kadang-kadang saya sebagai orang tua mempunyai anak. Kalau saya lihat segera keinginan anak tidak tercapai, anak juga berontak pada saya. Dan berikutnya, apa dasar dosa manusia lagi? Yaitu menyembah berhala. Manusia lebih suka menyembah berhala daripada benar-benar menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak kelihatan. Manusia ingin pegangan.
menyembah manusia, mengharapkan sesuatu manusia untuk membalas kebaikan, menyembah patung yang kelihatan. Itu sifat-sifat manusia. Maka itu manusia dosa karena suka sekali menyembah berhala. Apapun disembah. Saya lihat ada sembahyang binatang. Ada yang sembahyang batu. Ada sembahyang pohon. Apapun disembah. Kenapa? Karena manusia ingin melihat sesuatu yang dia lihat. Dia percaya itu bisa menolong dia. Padahal yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita itu bisa mengampuni. Manusia itu punya hawa nafsu yang begitu kuat. Keegoisan, hawa nafsu, ingin memiliki. Kalau tidak, marah. Yang paling bahaya adalah manusia apa? Kesombongan. Manusia sombong. Angkuh. Ya, sering sekali saya lihat manusia menonjolkan kehebatan. Kehebatan dia, bukan kehebatan Tuhan. Kalau dia terkenal, dia merasa dia hebat. Kalau dia kaya, dia merasa dia hebat. Saudara, itulah kejatuhan manusia. Kesombongan yang membawa manusia, sehingga manusia itu jatuh karena kesombongannya. Apa dasar lagi dosa manusia? Tidak percaya pada kuasa Allah. Manusia tidak percaya kuasa Allah. Saya sangat percaya kuasa Allah. Saya dari dulu, sejak saya pertama percaya kepada Kristus, saya percaya kuasa Allah yang menghidupkan saya. Kuasa Allah yang menghidupkan istri saya. Kuasa Allah yang menghidupkan anak-anak saya. Kalau tanpa kuasa Allah, hari ini saya tidak ada duduk di sini lagi. Semua kuasa Allah. Hari ini saya bisa khotbah pun karena kuasa Allah. Tanpa kuasa Allah, tak mungkin saya bisa khotbah dan keadaan batuk seperti ini. Saya percaya betul kuasa Allah. Kuasa Allah bisa mengubah segala sesuatu yang tidak ada jadi ada. Kuasa Allah bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mustahil jadi mustahil. Saudara kasih Tuhan, yang terakhir dasar-dasar dari dosa manusia apalagi? Manusia tidak bisa menguasai diri. Kejatuhan manusia adalah tidak bisa menguasai diri. Di sinilah saatnya lah. Di saat pandemi inilah untuk menyadarkan semua umat manusia untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa menguasaikan diri. Untuk saat banyak teduh, banyak merenungkan kebaikan-kebaikan Allah, merenungkan perbuatan-perbuatan Allah kepada kita, merenungkan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, merenungkan penyertai Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, Sang Juru Selamat datang ke dunia ini melayani baik jiwa maupun tubuh untuk menyampaikan Injil, kabar baik, merupakan pesan-pesan mengenai kehidupan kepada rohani dan fisik kita. Kita manusia butuh rohani, spiritual. Karena kita mempunyai soul, jiwa. Kalau jiwa kita tenang, jiwa kita bisa mengampuni, jiwa kita bisa damai, maka fisik kita akan kuat. Kalau saudara tenang, maka saudara bahagia. Saudara marah, saudara dendam, hidup tidak enak, tidak ada damai.
Maka Sang Juru Selamat memberikan kabar baik, penginjilan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Supaya saudara mendengar kabar baik. Agar rohani saudara itu disegarkan. Rohani saudara itu dikuatkan. Jiwa saudara dikuatkan. Fisik saudara akan lebih kuat. Saudara, jika rohani saudara kuat, maka pikiran saudara akan selalu positif. Akan ada semangat hidup yang luar biasa. Tidak ada ketakutan. Semangat. Berjuang. Mata kita merotot dengan terang Tuhan menyertai kita. Saudari kasih Tuhan, pembebasan dari dosa dan akan menyembuhkan segala penyakit yang terkaitan pada saudara. Saudara tahu, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau saudara pada hari ini bisa mengampuni. Saya percaya, jika saudara bisa mengampuni, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni saudara. Maka penyakit apapun akan sembuh. Saya melihat dari satu film. Dia punya kedua kakaknya kena kusta. Dia berjuang. Kena dendam. Ketika dia Yesus Kristus disalibkan. Waktu Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di situ dia berlutut. Dia juga minta pengampunan dari Tuhan. Maka kedua kakaknya sembuh seketika juga. Tuhan akan pulihkan keluarga saudara semuanya. Tuhan akan selalu pulihkan semua keadaan rumah tangga saudara. Tuhan pulihkan semua. Kalau saudara bisa mengampuni. Saudara kasih Tuhan. Pelayanan yang sama juga dipercayakan oleh seorang dokter Kristiani. Ia harus selalu bersatu dengan Kristus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani kepada sesama manusia. Seorang dokter, walaupun dia dibakari dengan ilmu kedokteran, tetapi seorang dokter Kristiani, dia selalu berdoa, mengandalkan Kristus untuk melakukan kebutuhan dia. Apalagi dia sekarang ini banyak dokter-dokter yang di rumah sakit rujukan untuk merawat orang COVID. Bagaimana tentang diri dia? Dia pakai masker mungkin ada 3 lapis. Pakai APD semuanya. Kalau dia tidak mensatukan fisik dengan Kristus. Dan rohaninya tidak segar. Tidak sukacita. Bagaimana dia mampu untuk melawat gitu banyak orang? Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus selalu menyatu diri kita dengan Kristus. Mari kita buka firman Tuhan. Saya kasih pandangan sesuai dengan Alkitab. Matius 9 ayat 2 sampai 8. Kita baca ayat kedua. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ayat keempat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat keenam, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah
ke rumahmu. Ayat ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara kasih Tuhan, ketika kita baca firman ini bersama-sama, kita bisa ambil kesimpulan, saudara. Ketika orang lumpuh dibawa ke rumah tempat Yesus mengajar, di situ ada kerumunan padat mengelilingi pintu itu, menutup setiap jalan untuk menuju kepada juru selamat. Saudara kasih Tuhan, tetapi iman dan harapan yang menyala-nyala di hati orang yang menderita tersebut, yaitu orang lumpuh tadi itu, yang punya iman dan harapan yang sangat menyala-nyala di dalam hati tersebut. Ia mengusurkan agar teman-temannya membawanya ke belakang rumah, membuka atap, dan membiarkan dia turun ke hadiran Yesus Kristus. Saudara, orang lumpuh ini berjuang. Kenapa orang lumpuh berjuang? Dia punya harapan yang sangat besar, yang menyala-nyala, sehingga dia mohon para temannya untuk membantu dia antar, walaupun dengan harus membuka atap rumah, untuk turun dia di hadapan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, saran itulah ditindaklanjutin oleh teman-temannya. Kenapa teman-temannya mentindaklanjutnya? Karena teman-teman melihat ini orang lumpuh ini sangat percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Sebagaimana orang tersebut berbaring dengan kakinya terikat dan menurunkannya di depan Kristus. Saudara, semua yang bisa dilakukan untuk memulihkan orang lumpuh itu, maka temannya melakukannya. Temannya melihat iman, harapan yang ada pada orang lumpuh ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara mempunyai iman dan harapan kepada Kristus kah? Apakah saudara hari putus asa? Apakah saudara tidak ada harapan? Saudara ingat, Yesus tahu bahwa orang yang menderita, yaitu orang lumpuh itu, akibat dia disiksa dengan rasa dosa-dosanya, dan bahwa ia harus terlebih dahulu melepaskan orang ini dari dosa dengan tatapan muka yang penuh kasih sayang. Yesus memanggil dia bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai teman. Tapi sebagai salah satu orang yang diterima dalam keluarga Yesus. Waktu mereka menurunkan orang lumpuh itu, tatap mata dari Yesus kepada orang lumpuh itu. Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai satu keluarga. Maka tatapan Yesus penuh kasih sayang. Dengan tatapan mata itu, karena Yesus tahu orang lumpuh ini harus dosanya dilepaskan. Maka orang lumpuh itu seketika juga bisa bangun, berdiri, dan berjalan. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan tatapan mata saudara kepada Kristus? Jika saudara bisa mengampunin, maka Yesus pun akan menatap mata saudara penuh dengan kasih sayang. Sebagai dalam satu keluarga Tuhan. Saudara kasih Tuhan.
Matius 9 ayat yang kedua ini kita baca sekali lagi. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya lihat guys bawahi, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Betapa bahagia hari ini segala penyakit fisik, segala penyakit kejiwaan, banyak sekali yang menderita, saudara, terutama penyakit jiwa. Penyakit jiwa inilah yang disebut dendam. Penyakit jiwa inilah yang disebut kemarahan. Penyakit jiwa inilah disebut kebencian. Jauh lebih berat daripada penyakit tubuh dan fisik. Mereka tidak bisa mendapat kelegaan atau menemukan kelegaan, ketenangan. Harus sampai mereka bisa menemukan kelegaan dan ketenangan kalau mereka benar-benar ketemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ada sumber yang memancar kehidupan kepada penyakit jiwa kita. Keluhan, kelelahan, kesepian, ketidakpuasan akan dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, kegembiraan yang akan memuaskan dan memberikan kekuatan untuk pikiran, kesehatan, energi tubuh yang kuat. Orang gembira, orang merasa kuat. Orang gembira, selalu sehat. Orang gembira, energinya pasti luar biasa. Saudara kasih Tuhan, perlu kita sadar bahwa pengampunan dosa adalah murni inisiatif Allah. Dalam kesadaran dan kelelahannya menjangkau manusia-manusia yang berdosa ini. Ini inisiatif Allah yang memang mau untuk mengampuni manusia. Pertanyaannya adalah, manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Maka manusia itu butuh Tuhan. Ayo saudara, hari ini jangan tunggu lagi. Segeralah minta pengampunan dosa dari Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Ayo berlutut di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dosa. Lepaskan semua dendam. Lepaskan semua kebencian. Lepaskan semua amarah kemarahan. Sujud di bawah kaki Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, kalau saudara bilang saudara bukan orang berdosa, itu artinya saudara nipu diri saudara sendiri. Karena di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam Yesus. Jika kita mau datang kepada Yesus, maka kita akan dapat kebenaran itu. Ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Asal kita mau mengaku, maka Tuhan sangat setia dan adil. Apapun dosa saudara hari ini, baik yang berat maupun yang sedang maupun yang ringan, Tuhan Yesus akan segera mengampuni saudara. Ayat ke-10.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika kita katakan kita tidak berdosa, maka kita sudah menghujat Allah. Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen masih bergumul diri sendiri dengan akal dan pikiran. Masih belum yakin dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Banyak saya lihat. Saya tanya Pak Pendeta, apa dosa saya sudah diampuni enggak? Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda untuk melepaskan dendam? Bagaimana Anda untuk melepaskan kebencian? Bagaimana Anda untuk melepaskan kemarahan? Kalau saudara tanya, apakah dosa saya sudah diampuni? Kalau saudara bisa lepas, pasti diampuni. Kalau belum, ya saudara jawab sendiri. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dosa yang lama itu pasti sudah diampuni. Kecuali saudara berbuat dosa lagi dengan sengaja. Saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen tidak berani mengaku dosa, bahwa dirinya sudah diampuni dan terbebas dari dosa. Karena mereka tetap berjalan dalam gelap. Kenapa mereka tidak mau berani mengaku dosa? Karena mereka tetap berjalan hidup dalam gelap, walaupun sudah bertobat, walaupun sudah di gereja, walaupun sudah dengar kabar baik. Perbuatannya masih berzina, masih dendam, masih membenci. Saya belajar banyak tentang pengampunan dosa. Saya hari ini bisa mengampuni orang, bukan karena saya bisa, karena Roh Kudus yang menyertai saya. Karena saya percaya Tuhan mengampuni saya. Kenapa saya tidak mengampuni orang bersalah pada saya? Ada contoh di Alkitab, saudara kasih Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Ayat ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam gelap sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudari kasih Tuhan, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Jika saudara tahu tentang kabar baik, kebenaran, itu Injil, yang membuat saudara free. Saudara bebas dari dosa. Inilah kata kunci. Inilah yang harus kita cari. Kalau kita bebas dari dosa, betapa bahagianya hidup kita. Damai. Kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur fasilitas. Tetapi kebenaran yang akan memerdekakan kita, saudara. Saya kasih contoh di Alkitab. Bagaimana Daud bisa mengampuni Saul. Walaupun Daud itu berjuang dengan tulus melawan Goliat. Saul banyak janji. Tetapi Saul maha mau membunuh Daud. Tapi Daud bisa mengampuni Saul. Saudara, bagaimana Esau mengampuni Yakub dengan membohongi hak kesulungan. Akhirnya Esau bisa mengampuni Yakub. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Ada kebahagiaan pada Esau. Bagaimana dengan Zakius, pemungut cukai itu, bisa mengampuni orang-orang yang diperas.
Di dalam Lukas pasal 19 ayat 8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakius bisa berdiri di hadapan Yesus mengatakan, kalau aku kedapatan lagi memeras orang, saya akan ganti 4 kali lipat. Disitulah kebahagiaan Zakius. Kelepasan, yang sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera yang luar biasa. Yang tidak bisa dia dapat dari apapun. Uang, harta, tidak bisa dapat kebahagiaan. Jikalau kita bisa mengampuni, akan ada damai sejahtera di dalam hati saudara. Saudara kasih Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Di dalam Lukas 18 ayat 23 sampai 35. Ayat ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Ayat ke-24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ke-25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat 28. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segera sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludai. Ayat 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ayat ke-34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semua itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara, bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menerima pengampunan dari Tuhan? Lalu apa itu pengampunan yang saya butuhkan? Kata pengampunan bisa didefinisikan pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan dan keliruan. Kalau kita dalam pengadilan ketok palu, saudara diampunin, maka saudara bebas dari tuntutan. Saudara bebas dari sebuah kesalahan. Saudara, ketika kita bersalah, kita berusaha meminta pengampunan dari orang agar kita dibebaskan dari kesalahan, supaya hubungan kita dengan orang itu bisa pulih kembali. Inilah tugas kita. Jangan sombong. Ngakui kesalahan kamu. Lebih baik daripada mempertahankan kesalahan saudara. Mempertahankan kesalahan saudara, tidak ada damai.
mengaku, maka saudara terbebas. Akan pulih dengan orang. Dan kemudian saudara mengaku kesalahan saudara kepada orang itu. Pengampunan itulah adalah tindakan kasih, kemurahan, anugerah dari orang yang disakiti. Saudara dikasih Tuhan. Pengampunan adalah kekhususan. Tidak mendendam kepada orang yang bersalah kepada kita. Sering sekali pertanyaan. Bagaimana saya dapat pengampunan dari Allah begitu saja? Apa benar Allah itu, Yesus Kristus bisa mengampuni saya? Kita harus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Tuhan Yesus kita itu adalah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Rindu sekali mengampuni semua dosa-dosa kita. Saudari kasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara kasih Tuhan, Allah ingin mengampuni kita, maka ia menyediakan pengampunan itu kepada kita. Karena statement terakhir Yesus di kayu salib itu sangat jelas sekali. Mengampuni semua orang. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudari kasih Tuhan, pengampunan semudah itukah? Benar, sangat mudah. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda akan mendapat pengampunan asal Anda benar sungguh-sungguh mau datang kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh berlutut di bawah kaki Tuhan. Mengaku semua kesalahan. Minta pelepasan. Dendam. Kemarahan. Kebencian. Saudara, Anda tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Anda hanya dapat menerima dengan iman melalui anugerah dan kemurahan Allah. Tidak bisa dibeli. Saudara kasih Tuhan, jika Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hari ini dan menerima pengampunan dari Bapa di surga, maka dengan doa, mengucapkan dengan iman atas pengampunan yang Anda terima, saudara, maka penyakit fisik, penyakit jiwa akan disembuhkan Tuhan. Saudara, firman ini dengar baik-baik. Di saat pandemi ini, jangan takut. Jangan khawatir. Pengampunan akan membawa kesembuhan fisik dan kesembuhan jiwa. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Yang telah beri kesempatan hamba-Mu dapat menyampaikan tentang pengampunan yang akan membawa kesembuhan fisik dan kesembuhan jiwa. Kiranya Roh Tuhan pimpinlah semua umat-Mu pada saat-saat inilah. Mereka butuh kekuatan datang dari-Mu. Mereka mau datang di hadapan-Mu untuk minta pengampunan, melepaskan semua dendam, melepaskan semua kebencian, melepaskan semua kemarahan. Kira Tuhan yang Maha Mengasihi, Maha Pengampun, yang Maha Bermurah hati, kira Tuhan sudah mengampuni semua kesalahan kami, supaya fisik kita, supaya jiwa kita mendapat damai sejahtera dan kesembuhan secara total. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, silakan bangkit berdiri. Kita baca pengakuan iman suri bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, jemaat dikasihi Tuhan, berjuang terus, semangat terus, sukacita terus, damai sejahtera terus, selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan pimpin saudara-saudari kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.